Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai pimpinan jamaah manakib se-Sumatera Selatan dan sekitarnya, wabil khusus kepada beliau Syekhul Al-Kiram Al-Alim Al-Allama Sahibul Karamah wal Fadilah, Romo Kiai Haji Abah Kiai Mahmudi Ali Al-Asy'ari beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi dan yang kami harapkan ilmu manfaat barakah beliau fid dini wad dunya hatal akhirah. Yang kami hormati para pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer yang turut hadir pada acara haul sore hari ini, yang sayangnya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang kami muliakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kaum cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga selalu diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan muda-mudi, putra maupun putri, mudah-mudahan kita semua telah menjadi generasi yang sukses dalam mempertahankan dan menyiarkan agama, serta sukses dalam membangun bangsa dan negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tak terhitung jumlahnya dan juga tak ternilai harganya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin Allahumma. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Hadirin Bapak Ibu dan jemaah manakib yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi nopo malih menasihati. Karena saya yakin yang hadir di sini rata-rata seorang penceramah, seorang kiai, seorang ustadz maupun ustazah, seorang dosen, seorang guru yang hidupnya selalu digunakan berkhidmah untuk Islam, menegakkan akidah Islam
Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini izinkanlah Ananda untuk menyampaikan sekelumit tentang ciri-ciri dan sifat waliullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita barangkali sering mendengar klaim kewalian. Beberapa orang mengeklaim atau diklaim oleh para pengikutnya telah usul kepada Allah dan mencapai maqam tertentu dalam tasawuf dan kewalian. Sebagian orang awam dibuat bingung dan bertanya-tanya, apakah orang-orang itu benar-benar wali? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita pahami ciri dan sifat waliullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat yang kami baca di mukadimah tadi bermakna sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam taatan, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Dalam ayat tersebut Allah mensifati para wali Allah sebagai orang-orang yang berkata dan meyakini. Artinya syarat pertama menjadi wali adalah beriman kepada Allah dan mengenalnya dengan benar sebagaimana mestinya. Para wali pasti meyakini bahwa Allah benar-benar ada, tapi tidak seperti segala yang ada. Mereka juga meyakini bahwa Allah berbeda dari segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan tidak membutuhkan pada segala sesuatu. Dalam surat Fussilat ayat 30 tersebut, Allah juga mensifati para wali sebagai orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan. Artinya mereka senantiasa melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan. Tanpa akidah yang lurus dan istiqamah dalam ketaatan, seseorang tidak akan mencapai derajat kewalian. Atau dengan kata lain, tanpa iman dan takwa, seseorang tidak akan menjadi wali. Hadirin Bapak, Ibu, dan jamaah manakib yang dirahmati Allah. Jalan pertama menuju takwa adalah mempelajari ilmu agama yang fardu ain lalu mengamalkannya. Orang yang belum mempelajari ilmu agama yang fardu ain dan mengamalkannya tidak akan pernah mencapai derajat takwa, apalagi menjadi seorang sufi atau wali. Meskipun keturunan seorang wali memperbanyak ibadah, zikir, dan khidmah kepada para wali tanpa mengaji ilmu agama yang fardu ain dan mengamalkannya, seseorang tidak akan menjadi wali. Dengan ilmu agama yang fardu ain dan mengamalkannya, seseorang dapat membedakan antara yang halal dan yang haram dan mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya dan apa yang Allah haramkan baginya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum fokus dan berkonsentrasi penuh, beliau terlebih dahulu menuntut ilmu yang fardu ain kepada guru-gurunya. Begitu juga seluruh wali yang lainnya. Imam Syafi'i menegaskan, "Mattahazallahu waliyan jahilan walau ittahazahu la'allama." Allah tidak mengangkat seorang wali yang bodoh. Seandainya Allah mengangkatnya menjadi wali, niscaya Allah memudahkan jalan baginya untuk menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah seorang wali selalu berpegang teguh dengan syariat sepanjang hayat. Selain melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua diharamkan, ciri seorang wali juga adalah istiqamah melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu jenis kesunahan. Jadi kewalian adalah derajat di atas ketakwaan. Jika takwa adalah melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua diharamkan, maka wali lebih dari itu. Ia juga cara istiqamah melakukan perkara sunnah. Di antara ciri wali adalah meninggalkan sebagian perkara yang mubah karena khawatir terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bermewah-mewahan dengan menggunakan harta yang halal adalah perkara yang mubah. Tapi mengapa para wali tidak ada yang melakukannya? Karena mereka tahu hal itu lama
lama-kelamaan akan menjerumuskan ke dalam perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la basu bihi hazran mimma bihi ba'su." Ruwah At-Tirmizi wal Hakim wa Ibnu Majah. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat takwa sehingga ia tinggalkan sebagian yang mubah karena khawatir terjatuh ke dalam perkara yang haram. Hadirin Bapak Ibu dan jemaah manaqib yang dirahmati Allah. Para wali dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karamah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki karamah yang banyak. Sebagian yang dijelaskan di manaqib Jawahirul Ma'ani. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ilallahi al-azkiya." Di antara hamba-hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa wali Allah adalah orang yang berakidah lurus, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bertakwa, berilmu, beramal, istiqomah dalam ketaatan, rendah hati, bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, hatinya tidak bertaut dengan dunia, selalu memikirkan akhirat, menjadikan dunia hanya saran untuk meraih kebahagiaan akhirat, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beradab dengan adabnya, serta meladani Rasulullah dalam semua tindakan, ucapan, dan keyakinan. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tingkah atau ucapan. Akhir kalam, summa